Aku tidak peduli lagi pada pria gila ini. Yang terpenting sekarang, aku harus keluar dari sini. Aku takut dia akan melakukan hal buruk padaku. Otaknya pasti sudah rusak, pikir Grace. Baiklah. Gadis itu mengangguk. Lalu ia menunjuk pintu yang tadi digunakan pria gila itu untuk masuk. Ini benar pintu keluar, kan? Pria itu mengangguk. Ya, itu pintu menuju ke hutan. Grace tersenyum kecut. Hutan apanya? Rumah ini berada di kawasan pantai kota yang tidak ada hutannya sama sekali. Lalu dengan cepat, Grace mengambil langkah dan membuka pintu tersebut. Hei, apa kau gila? Bentak pria itu. Namun, ia segera terhenti dan tubuhnya mematung, layaknya si gadis kurang ajar yang juga tengah membatu bagai baru saja melihat kedua mata Medusa. Grace memutar tubuhnya untuk menatap pria yang dari tadi bicara ngelantur. Tangannya menunjuk lemah pada apa yang ada di balik pintu yang sekarang telah terbuka, berusaha mengkonfirmasi pada pria itu bahwa ia juga menyaksikan hal yang sama. Mereka tidak percaya pada apa yang mereka lihat. Di balik pintu tersebut hanya ada dinding bata. Ya, itu adalah dinding yang ditempeli pintu. Tidak ada ruangan, apalagi hutan. Hanya tumpukan bata merah yang disemen menjadi sebuah tembok. Itu terlihat seperti pintu lelucon. Bagaimana bisa? Gumam Grace sambil meraba dinding bata tersebut. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba ada dinding di sini? Pria itu juga langsung menghampiri pintunya. Mereka berdua mendorong-dorong dinding tersebut dan bahkan berusaha mengetuknya. Namun, itu adalah dinding sungguhan yang sangat kuat. Grace tidak mengerti. Jelas-jelas pria itu keluar dari pintu ini. Meski pandangannya sempat kabur, Grace cukup waras untuk bisa melihatnya benar-benar muncul melalui pintu yang sama. Ini adalah pintu yang tadi diketuk-ketuk dari luar. Kau! Pria aneh itu langsung menunjuk Grace. Apa kau penyihir? Apa? Maaf tuan, tapi mana mungkin aku penyihir, sahut Grace. Lalu ia memegangi kepalanya. Astaga, apa akulah yang sudah gila? Apa kepalaku terbentur dan sarafku ada yang putus? Gumamnya. Kau sangat tidak bermartabat. Aku benar-benar akan menjatuhkan hukuman untukmu dan keluargamu. Ucap pria itu geram. Grace hanya menatapnya tidak percaya. Namun, ia tidak menggubris pria itu lagi, lalu berbalik untuk mencari jalan keluar. Hei, mau kemana kau? Pria itu mengikuti Grace. Tentu saja keluar dari sini, jawab Grace. Namun ia sangat kesulitan karena kakinya yang terluka seakan mustahil untuk melangkah dan terasa amat sakit. Pria itu menatap Grace dari belakang. Ia melihat kaki gadis itu yang terus mengeluarkan darah. Karenanya, ia menjadi merasa kasihan padanya. Jika ia benar seorang penyihir, seharusnya ia bisa menyembuhkan kakinya sendiri. Tapi kenapa itu tidak ia lakukan? Haruskah aku membantunya? Pikir pria itu. Grace tidak tahan lagi. Begitu kakinya melangkah lebih banyak, ia merasa seakan tulangnya semakin bergeser, hingga ia langsung terhuyung kehilangan keseimbangan. Wah! Kedua mata Grace mengerjap beberapa kali. Ia tidak jadi terjatuh karena seseorang menahan tubuhnya. Ya, pria itu. Ia tengah memegangi lengan dan pinggangnya. Grace menoleh dan matanya seketika bertemu dengan sepasang manik biru kristal yang bersinar di dalam bingkai teduh dan tegas. Seakan tatapan itu menyihirnya untuk menjadi lumpuh. Kakimu terluka parah. Aku akan membantumu keluar dari sini. Suara bariton dan dalam pria itu sungguh menggetarkan jantung Grace. Ia hanya bisa mengangguk tanpa sadar. Pria itu menoleh ke sana kemari, menyisir setiap sudut ruangan bobrok itu hingga matanya menemukan sebuah pintu reot yang terbuat dari kayu yang terhalang oleh sebuah meja teh. Ia melepas Grace perlahan, lalu melangkah ke depan pintu tersebut dan mendorong meja tehnya. Kemudian, ia membuka pintu itu dan tersenyum. Ini adalah tangga. Kedua alis Grace terangkat. Benarkah? Berarti itu adalah jalan keluar. Pintu keluarnya ada di atas. Baiklah, ayo kita cepat naik. Pria itu menghampiri Grace dengan wajah sumringah. Lalu, ia menyadari bahwa tidak seharusnya ia bersikap sesantai ini pada gadis asing yang baru saja ia temui. Ia bahkan masih mencurigainya sebagai seorang penyihir. Pria itu menatap wajah lembut yang berada di bawah lehernya. Kedua mata coklat hazel itu entah mengapa bagai menghipnotisnya selama 2 detik, meski mereka masih tengah berada di ruangan dengan cahaya minim. Ia segera mengerjap untuk mengembalikan kesadarannya. Permisi, ucapnya sebagai izin untuk membopong gadis itu
karena ia harus menghormati wanita dan tidak sembarangan menyentuh mereka, siapapun itu. Tidak apa, jawab Grace pelan. Ternyata benar. Meski terlihat sangat suram dan benar-benar kotor, tangga itu adalah jalan keluar dari ruang bawah tanah itu. Tangga tersebut mengarah ke lantai atas, melalui dapur, lalu ke aula mansion di mana pintu utama berada. Ah, syukurlah, kita selamat. Itu pintu keluarnya. Grace menunjuk sepasang pintu besar tertutup yang memiliki ukiran-ukiran rumit. Cahaya matahari menembus celah-celah retakan pintu tersebut. Aku tidak yakin kita bisa keluar sekarang. Mungkin saja serigalanya sudah sampai ke atas. Aku kehilangan pedangku saat melawan mereka, jadi akan cukup sulit untuk melindungi kita berdua, ucap pria itu. Grace berdaham. Jalan ke atas ini sangat sulit, tidak mungkin mereka sudah naik, jelasnya dengan senyum kecut. Cara menghadapi orang gila adalah dengan berpura-pura gila, ucapnya dalam hati. Lalu mereka melangkah menuju pintu tersebut dan membukanya. Angin laut seketika bertiup kencang menerbangkan rambut panjang Grace. Sementara, pria yang masih memeganginya kini tertegun diam. Itu mobilku. Aku baru ingat, sepertinya aku meninggalkan ponselku di dalamnya. Grace menunjuk mobil yang terparkir di pinggir jalan. Tunggu dulu. Pria itu tidak mau melangkah. Wajah Grace kembali melemah, seakan nasibnya buruk sekali. Apalagi yang salah dengan pria ini? Ini tidak benar. Ini di mana? Tanya pria itu dengan setengah bergumam sambil mengamati sekeliling. Perlahan ia melepaskan gadis yang sedang ia bopoh. Tuan, tunggu sebentar. Kau harus tenang, ucap Grace perlahan-lahan. Pria itu langsung menatap Grace dengan kening mengkerut. Ini di mana? Kau membawaku kemana? Aku tidak membawamu kemana-mana. Kita ada di kota Thorburn. Kau harus tenang. Aku akan mencari bantuan, oke? Percayalah padaku. Pria itu menatap Grace dalam-dalam pada kedua manik coklat hazelnya yang mendedukan. Entah mengapa, itu membuat rasa cemasnya perlahan sirna. Akhirnya pria itu mengangguk. Baiklah, tolong segera cari bantuan. Aku harus kembali ke istana secepatnya. Tentu, jangan khawatir, jawab Grace. Sekarang, aku minta tolong padamu untuk membantuku berjalan sampai ke mobil yang ada di sana. Ia menunjuk mobilnya lagi. Mobil? Benda itu bernama mobil. Grace mengangguk dengan senyum tipis terpaksa. Benar, tolong bawaku ke sana, oke? Kening masih mengkerut dan mata terus memperhatikan sekeliling. Pria itu kembali membawa Grace menuju sebuah benda besar aneh yang bernama mobil. Sampai di depan pintu mobil, Grace segera membuka pintunya dan menyambar ponselnya yang benar tertinggal di kursi penumpang. Cepat-cepat, ia menghubungi ambulans. Ia mengatakan bahwa kakinya patah dan juga menginformasikan lokasinya saat ini. Setelah menutup panggilan, Grace melirik pria yang masih berdiri di depannya. Pria itu terus memperhatikan sekitar, seakan ia adalah warga asing yang diterlantarkan di sebuah negara yang tidak ia kenal tanpa sepeser pun uang. Namun, satu hal yang Grace kembali sadari lebih jelas adalah pria itu memiliki ketampanan di luar nalar. Apa yang kau lakukan? Kapan kita minta bantuan? Kenapa tempat ini aneh sekali? Tanya pria itu tiba-tiba. Grace terpenjat ketika menyadari pria itu menatapnya tiba-tiba dengan serbuan pertanyaan. Sial, pria itu memergokinya sedang tertegun menatap wajah tampannya yang semakin jelas karena pencahayaan luar ruangan. Namun, Grace bahkan tidak bisa membedakan apakah saat ini ia sedang mengagumi ketampanan itu atau sedang merasa heran pada keanehannya. Itu... Grace terbata. Aku tidak mengerti. Seharusnya tempat ini adalah hutan belantara. Kerajaan ini sangat jauh dari lautan. Lalu, benda-benda yang ada di sini juga sangat aneh. Kau juga aneh. Semuanya aneh. Apa yang terjadi di sini? Gumam pria itu. Ia menatap lagi rumah yang baru saja ia tinggalkan. Itu sangat berbeda dengan saat ia akan masuk. Kini, rumah itu malah menjadi rumah rusak, seakan sudah ditinggalkan selama puluhan tahun. Ini pasti adalah sihir. Tuan, kau harus tenang. Sebelumnya, apa kau bisa mengatakan padaku siapa namamu dan dari mana kau berasal? Tanya Grace. Pria itu menatapnya tajam. Kau benar-benar tidak mengenaliku. Tanyanya hanya untuk mendapat gelengan polos dari gadis itu.
Astaga, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Bagaimana mungkin aku terkena sihir? Gumam pria itu dengan wajah lebih depresi. Aku adalah Pangeran Adro Elmer Groendes, putra mahkota dari Raja Archer Alex Groendes di Kerajaan Groendes Allen. Ibuku adalah Natania Grantiti Groendes. Jelasnya dengan meletakkan tangan di ulu hati sambil sedikit membungkuk. Ah, begitu ya, gumam Grace. Ia bagai melihat aktor yang sedang memperagakan perannya sebagai pangeran kerajaan zaman dahulu. Oke, dia benar-benar gila ternyata, pikirnya. Lalu, Grace mencari nomor rumah sakit jiwa di internet dan menekannya. Ia menempelkan ponselnya kembali ke telinga dan nada sambung mulai berbunyi. Adro menatap Grace bingung. Ia tidak mengerti mengapa gadis itu menempelkan benda persegi yang bisa menyala di telinganya. Namun, ia tidak mau bertanya lebih jauh. Ini semua adalah sihir. Mempertanyakan keanehan yang disebabkan oleh sihir hanya akan membuang waktunya seperti orang bodoh. Bagaimana denganmu, Nona? Jika kau memang bukan penyihir, apa kau juga terjebak di dalam sihir ini? Aku yakin pintu tadi adalah pintu penyihir, tanya Adro. Kening Grace seketika mengkerut. Di saat yang bersamaan, panggilan ke rumah sakit jiwanya akhirnya terhubung. Rumah sakit jiwa, Rose, ada yang bisa kami bantu? Sapa seorang wanita dari seberang telepon. Grace mengerjap dengan terus menatap wajah pria di hadapannya. Ia teringat pada kejadian sangat aneh yang baru saja terjadi. Kalau dipikir-pikir, tidak mungkin ia masih bermimpi sekarang. Lalu, bagaimana cara pria ini bisa masuk menembus dinding? Bagaimana pintunya bisa diketuk dari luar? Kenapa pria ini mengenakan pakaian seperti kostum pangeran di film-film fiksi? Apa sebenarnya dia tidak gila? Pikir Grace. Halo? Halo? Tut. Grace mematikan ponselnya. Ia terus menatap pria bernama Adro itu. Kau tidak bercanda ya? Ketahuilah, Nona. Keluarga kerajaan tidak akan bercanda dengan rakyat biasa. Kita berbeda kasta, jawab Adro tegas. Oh ya ampun, gumam Grace seraya menepuk keningnya. Ia jengkel sekali dengan sikap sok tinggi pria ini. Tunggu sebentar. Grace menaikkan pandangannya. Apa kau bisa membawaku mengelilingi rumah itu? Kita lihat bagian luar pintu yang tadi kau masuki. Kau benar. Tentu aku bisa. Apa kau mengizinkanku menggendongmu agar kita bisa sampai ke sana lebih cepat? Grace melebarkan matanya. Apa? Menggendongku? Adro mengangguk. Waktu kita tidak banyak. Jika kita menemukan apa yang ada di balik tembok tadi, setidaknya aku bisa mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apa kau mengizinkanku? Baiklah, jika kau tidak keberatan, jawab gadis itu. Ia segera membuang muka agar warna semu di wajahnya tidak disadari oleh Adro. Permisi, ucap Adro sebelum dengan hati-hati menggendong Grace di depan seperti bayi. Kita harus cepat, mungkin ambulansnya akan datang sebentar lagi. Ucap Grace saat Adro mulai melangkah untuk mengelilingi rumah besar yang berdiri sendirian di lahan luas itu. Tubuh tinggi besar Adro memang bukan hanya sekedar pajangan. Ia bisa berlari dengan mudah melewati medan bukit berumput yang tidak rata dan menurun cukup curam sambil menggendong Grace seakan gadis itu adalah sehelai bulu ayam yang tidak memiliki bobot. Adro memelankan lajunya ketika sudah tiba di bagian belakang rumah tersebut. Ia menurunkan Grace perlahan sembari terus memegangi lengan atasnya ketika mereka sepertinya sudah menemukan apa yang mereka cari. Ya, dinding itu. Ini dindingnya. Gumam Grace sambil meraba dinding yang terbuat dari batu bata merah itu. Kemudian, Grace mencoba mengintip ke celah-celah dinding kayu yang berada di sekitar dinding bata tersebut. Ia mendapati bahwa di baliknya sungguh adalah ruangan tempatnya terjatuh tadi. Ia menarik kepalanya dan bergumam. Ini benar-benar aneh, sangat mustahil. Dan dinding ini, ia terbuat dari batu bata, sedangkan dinding lainnya adalah kayu. Kelihatannya ini sengaja dibuat berbeda. Seharusnya di luar ini adalah hutan belantara, dan pintu itu bukanlah bagian belakang rumah, melainkan bagian depan. Ucap Adro menambahkan. Grace berbalik untuk menatap Adro. Kau manusia, kan? Tanyanya ragu-ragu. Apa aku terlihat seperti hantu bagimu? Pria itu memincingkan matanya. Bukannya seram,
Ia malah terlihat semakin mempesona. Rasanya Grace ingin menampar pipinya sendiri agar bisa kembali waras dan tidak memberikan ekspresi kelaparan ketika melihat wajah pria itu. Maaf, kau keluar dari sebuah pintu yang dibaliknya hanyalah sebuah dinding kosong tanpa ruang. Bahkan seekor anjing saja tidak akan muat untuk diletakkan di antara pintu dan dinding itu. Namun kau bahkan bisa mengetuk-ngetuk dari baliknya. Ah, aku sudah gila. Tutur Grace sambil menatap nanar pada langit siang yang cerah. Samar-samar terdengar suara ambulans yang perlahan semakin mendekat. Grace langsung kembali menatap Adro. Itu ambulansnya. Tolong bawa aku kembali ke depan rumah. Tapi bagaimana dengan pintunya? Aku harus kembali ke istanaku, jawab Adro. Namun anehnya, ia tetap menurut untuk kembali menggendong gadis itu. Aku juga masih bingung atas ini semua. Namun sebaiknya kita ke rumah sakit dulu. Setelah itu, kita bisa memikirkan mengenai ini bersama. Kakiku sakit sekali, tolonglah. Grace meringis. Aku berniat mati di sini, bukan menjadi cacat setelah ini. Ini semua tidak sesuai dengan rencanaku, ucapnya dalam hati. Adro menatap Grace dengan iba. Ia paling tidak suka melihat seorang perempuan terluka. Jika gadis ini menjadi cacat, ia tidak akan bisa menikah nanti. Baiklah, mohon tahan sebentar. Aku akan membawamu ke sana. Wajah Grace nampak tidak tenang. Ia masih terus memikirkan hal tidak masuk akal yang terjadi. Pria bernama Adro ini juga tidak terlihat seperti orang gila. Hanya saja hal yang ia bicarakan tidak masuk akal. Namun kemunculannya saja memang sejak awal tidak masuk akal sama sekali. Apa itu? Adro menghentikan langkahnya saat ia melihat sebuah kereta besi lainnya yang memiliki cahaya merah menyala-nyala seperti api di bagian atasnya. Itu ambulansnya, mobil itu yang akan membawa kita ke rumah sakit, jelas Grace. Tolong bawa aku ke sana, Tuan Adro. Kita akan baik-baik saja. Meski keraguan nampak jelas pada wajahnya, namun pada dasarnya Adro tidak takut pada apapun, sehingga ia tanpa ragu mendekati kereta aneh itu. Beberapa perawat dengan baju putih keluar dari dalam mobil ambulans dan mengeluarkan sebuah ranjang besi dengan beberapa pengikat. Nona Grace Menken? Tanya salah satu perawat laki-laki. Grace mengangguk. Itu aku. Sepertinya kakiku patah. Baiklah, tolong letakkan dia di atas sini, pinta perawat itu pada Adro. Apa yang akan kalian lakukan padanya? Tanya Adro.